Ini bukan omon-omon ya. Kami punya pengalaman di posisi menjadi oposisi. Sehingga kami paham, kami butuh oposisi untuk mengawal suksesnya pemerintahan Pak Prabowo. Kang Pipin Sopyan, ini bukan omon-omon semata, Bang. Hanya ucapan normatif dari seorang Prabowo Subianto. Kita harus memberikan masukan ya kepada Presiden terpilih ini, bahwa kita ini butuh wacana yang positif di ruang publik. Jadi kalau kita tadi Bang Andri katakan bahwa memang Pak Prabowo ingin kerjasama dengan semua pihak. Memang salah satu dasar kerjasama itu harus dimulai dari yang pertama adalah sense of worthiness, saling percaya bahwa di antara kita punya itikat baik untuk membangun bangsa ini. Sehingga bisa langsung ke tahap selanjutnya adalah sense of togetherness untuk bisa bersama, bekerja sama, bisa di luar atau di dalam pemerintahan. Nah, jadi kalau kita lihat ya dari pernyataan Pak Prabowo ini memang sangat mudah untuk digoreng. Saya sampai baca di medsos saya ketika judul hari ini poster saya posting itu memang cunnya negatif. Jadi cun negatif ini memang Mbak Andre kurang baik untuk Pak Prabowo ke depannya. Ketika kalimat yang disampaikan itu jangan mengganggu dan sebagainya. Kecuali memang sudah ada yang mengganggu, sudah ada itikat itu. Jadi memang kerjasama itu harus dimulai dari itu. Yang selanjutnya dimulai dari sense of belonging, merasa untuk memiliki, bahwa setiap kita ini merasa memiliki bangsa ini. Sehingga ketika kita memang memberikan kritik, ya kita ingin tujuannya baik. Kami misalnya, PKS partai oposisi di luar pemerintahan, hampir 10 tahun di era Pak Jokowi. Niat kami sampai saat ini mengatakan kami ingin Pak Jokowi ini sukses untuk memimpin Indonesia sampai selesai. Begitu juga kami. Kita belum menentukan di Pak Prabowo nanti apakah di luar atau dalam pemerintahan. Kami ingin Pak Prabowo itu sukses memimpin bangsa ini keluar dari berbagai krisis, keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini. Kalau sekarang sikap PKS apakah tetap menjadi penonton atau gabung di dalam stadion? Ya itu, kami belum memutuskan. Tetapi kami hari ini sampai Oktober memang berada di luar pemerintahan. Jadi sikap kami akan terus melakukan kritis, konstruktif terhadap pemerintahan saat ini. Tapi narasinya apakah sefatal itu, Kang Pipin? Sehingga Kang Pipin menyatakan ini cunnya bisa negatif ini. Belum Betul. juga dilantik. Ini menarik Mas Andri. Bukan penonton di pinggir jalan. Makanya saya agak gak prek, penonton di stadion. Wah. Jadi pemain bola mantu sampean itu gak akan ada artinya tanpa penonton. Itu. Gitu loh. Jadi satu wadah kalau nonton di pinggir jalan berarti oposisi di luar. Kayak ada karnaval lewat. Mungkin tolong sampaikan itu ke Pak Prabowo. Mungkin silakan menjadi penonton di stadion. Asik kan? Tepuk tangan untuk Andri. Tapi penonton di stadion. Betul Mas. Tapi dari sini saya kira kita bisa belajar bahwa kalimat mengganggu saja ini bisa menjadi perbincangan publik yang luar biasa. Dan yang luar biasanya adalah kawan saya ini Bang Ciko sampai flashbacknya sangat jauh sekali di era Orde Baru. Masih ada rasa trauma nih Mas ya, Ciko nih kayaknya. Kasus penculikan dan sebagainya. Ini kan yang seharusnya memang kita harus kubur ya. Kita harus berusaha untuk memang ada itikat baik ke depan. Bagaimana perbaikan bangsa ini kita butuhkan. Makanya kami selalu katakan ayo ya. Kami katakan di luar maupun dalam pemerintahan kita akan menjadi mitra yang kritis. Kenapa? Karena tujuannya, goalnya adalah untuk kepentingan rakyat. Jadi jangan sampai, mohon maaf ya, logika elit terkadang ini kan berbeda dengan logika elit masyarakat kita. Terkadang menurut elit ini harus dilakukan. Stabilitas itu penting. Tetapi yang dikorbankan adalah suara rakyat. Ini saya ingin memberikan pelajaran. Kita harus, makanya saya bersyukur di era saat ini kan Pak Prabowo katakan di-endorse oleh 2 orang yang masih hidup. Satu sudah wafat, Gus Dur. 2-nya adalah satu Pak Jokowi, yang satu adalah Pak SBY. Pak SBY itu memiliki prestasi satu. Indeks demokrasi selama beliau memerintah itu naik pada puncak-puncaknya. Dan ketika indeks demokrasi itu meningkat, tapi juga pertumbuhan ekonomi juga baik. Tapi kita melihat di era Pak Jokowi cacat demokrasi itu terjadi, indeks demokrasi itu menurun, dan pertumbuhan ekonomi juga menurun.
Dari dua ini kita tentu sangat berharap bahwa nanti Bang Andre menyampaikan ke Pak Prabowo untuk lihat dari dua sosok ini mana yang mau dipelajari. Oke, sepertinya langsung ditelepon sesaat setelah jeda hanya di Catatan Demokrasi. Tetaplah bersama kami, pemirsa.